Halo guys, welcome back to Korea Ramen bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau menceritakan satu kejadian di Korea. Pada suatu hari ditemukan 32 orang meninggal diakibatkan seseorang tapi tidak ada bukti pembunuhannya. Pengen tahu apa? Langsung kita mulai video hari ini. Kejadian kali ini dikenal di Korea sebagai kejadian Odaeang 집단 자살 사건, yang artinya bunuh diri bersama di Odaeang. Oke, Odaeang ini merupakan nama perusahaan yang didirikan pada tahun 1984 oleh seorang perempuan bernama Park Sun-ja. Nah, kalau misalnya aku beritahu kayak gini, mungkin Bobo mikir, oh emang perusahaan apa itu mas? Saya nggak tertarik. Coba dengarkan apa aja yang udah mereka raih. Pertama, mereka pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden, menjadi partner resmi Olimpik tahun 1988 yang diadakan di Korea. Ketiga, udah gitu CEO-nya merupakan seorang perempuan yang berhasil menjadi sukses. Jadi orang biasa yang berhasil mensukseskan sebuah perusahaan menjadi segitu besarnya. Nah, nggak cuma itu. Ini perempuan yang bernama Park Sun-ja ini bahkan memiliki visi dan misi yang sangat positif, yaitu ingin mendirikan TK, panti asuhan, dan juga panti jompo. Karena dia bilang, saya ingin apa yang saya hasilkan ini bisa saya bagikan kembali kepada orang-orang sekitar saya. Ngomong-ngomong, Park Sun-ja itu siapa mas? Nah, Park Sun-ja itu dia merupakan perempuan kelahiran tahun 1939 dan ini merupakan kejadian di tahun 1980-an. Jadi mohon diingat, ini orang waktu itu berusia sekitar 48 tahunan. Nah, sebenarnya ini kasus sedikit menarik dan ini membuat aku sendiri tuh bertanya-tanya, ini enaknya tak ceritakan dari belakang atau dari awal, dari tengah gitu. Tapi mungkin langsung tak beritahu belak-belakan aja karena ceritanya ini cukup membingungkan. Jadi Polo, please fokus sama cerita hari ini. Nah, kejadiannya ini terjadi pada tanggal 29 Agustus tahun 1987 di salah satu pabriknya Odaeang yang ada di daerah Yongin. Nah, perusahaan yang bernama Odaeang ini punya dua pabrik, satu di Daejeon, satu di Yongin. Dan Odaeang ini dikenal sebagai perusahaan yang menghasilkan kayak barang-barang tradisional tapi merupakan hasil dari kerajinan tangan, handmade. Udah gitu barang-barang tradisional, makanya mendapatkan banyak penghargaan dan juga kayak dipandang tinggi gitu loh, bisa menghasilkan uang dengan bisnis-bisnis tradisional. Udah gitu juga melakukan banyak CSR, Corporate Social Responsibility. Dan pada tanggal yang udah aku sampaikan tadi, 29 Agustus tadi, ditemukanlah 32 orang yang meninggal di pabrik Yongin. 4 laki-laki, 28 lainnya adalah orang perempuan. Nah, tapi meninggalnya ini itu bukan kayak di tengah pabrik kayak ada kecelakaan ataupun mereka tiba-tiba gantung diri bersama gitu, enggak. Mereka ini ditemukan di atap. Jadi kalau kita lihat rumah gini, kan ada atap, terus atasnya ini kan ada rongga ya. Ini genteng, ini atap rumah kan ada rongganya sini, ada ruang khusus ini tuh. Nah, ditemukanlah 32 orang meninggal di sini. Lebih tepatnya ada satu kelompok di sini 19 orang meninggal berbaring bersama. Yang sini 12 orang tumpuk-tumpukan gitu. Dan juga ada satu orang yang menggantungkan diri hanya menggunakan celana dalam. Nah, kok bisa gitu, kenapa? Sekarang tak ceritakan. Sebenarnya perusahaan yang bernama Odaeang ini adalah perusahaan apa dan apa yang mereka jual. Sebenarnya Odaeang ini merupakan perusahaan yang memang benar ini juga merupakan perusahaan, tapi sebenarnya didirikan oleh Park Sun-ja sebagai satu bentuk agama aliran sesat. Jadi bisa dibilang dikenal sebagai perusahaan oleh orang-orang, tapi sebenarnya ini merupakan sebuah ajaran sesat dan Park Sun-ja itu merupakan pemimpinnya. Dan pada awalnya terlihat bisnisnya itu mungkin lumayan oke atau gimana, sehingga mendapatkan banyak perhatian dan juga berhasil menghasilkan uang. Tapi masalahnya itu terjadi pada tahun 1986. Ini kan perusahaan didirikan pada tahun 1984 dan pada tahun 1986, lebih tepatnya pada bulan April, Park Sun-ja ini melakukan investasi sebanyak 700 juta Korea won ke salah satu perusahaan yang ada di Jepang untuk mensuplai barang elektronik. Nah, 700 juta won, kalau dirupiahkan mungkin 8,5 miliaran gitu ya. Dan mikirnya, oh 8,5 miliar besar sih. Tapi ini pada tahun 1987. Waktu itu katanya satu rumah di Gangnam itu harganya 20 juta. Jadi kalau misalnya satu unit rumah itu 20 juta yang diinvestasikan itu 7M, sekitar 35 unit rumah yang diinvestasikan oleh perusahaan ini. Masalahnya ternyata Park Sun-ja ini kena tipu, sehingga 700 juta Korea won ini ludes gitu aja. Tapi perusahaannya itu tidak tutup di sini.
Pak Sunja itu berpikir gimana caranya dia tetap bisa melanjutkan perusahaannya ini. Dan salah satu cara yang dia pilih adalah meminta para karyawannya, sebenarnya lebih tepatnya ini pengikut-pengikutnya, tapi dipanggil sebagai karyawan-karyawannya, untuk mengumpulkan uang. Ayo, kita cari investor. Kamu coba saudara-saudara yang mau cari uang, investor. Oke, investor. Nah, mulai muncullah orang-orang yang menginvestasikan uang di perusahaan ini. Apalagi waktu itu perusahaan ini mendapatkan penghargaan dari presiden, udah gitu juga menjadi partner resmi Olimpik, sehingga lumayan banyak uang yang terkumpul. Tapi dirasa jumlah uang yang terkumpulkan ini juga masih kurang, sehingga Pak Sunja ini menyuruh karyawan-karyawannya untuk meminjam uang dari rentenir. Nah, rentenir ini apa, Mas Ansol? Mungkin ada yang tidak tahu. Nah, rentenir itu adalah tempat pinjam uang yang bisa dibilang sedikit kurang baik. Kalau kita pinjam uang dari bank, misalnya 4%, tapi kalau pinjam dari rentenir, bunganya mungkin 25% atau bahkan 100%. Gitu. Minjem 20.000 hari ini, besok harus mengembalikan 30.000. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi, biasanya rentenir ini adalah tempat pinjam uangnya orang-orang yang benar-benar terdesak. Dan kalau nanti nggak bisa bayar, dipukul lah, dipotong lah, atau keluarganya diancam lah. Ya macam-macam. Pokoknya rentenir ini adalah tempat pinjam yang kurang baik biasanya. Konotasinya kayak gitu. Kalau bahasa Inggris, loan shark. Pengikut-pengikutnya ini disuruh minjem uang dari para rentenir. Nah, diperkirakan pengikut yang benar-benar percaya Pak Sunja benar-benar sepatut mungkin, dia itu minjem uang sekitar 1 hingga 400 juta Korea won untuk Pak Sunja. Sedangkan pengikut-pengikut yang lain yang biasa-biasa itu mereka kayak minjam uang sekitar 10 juta, 20 juta Korea won untuk Pak Sunja di masa itu. Dan uang yang berhasil dikumpulkan oleh Pak Sunja ini itu mencapai 17 miliar Korea won. Jadi setelah kena tipu, dia ini berhasil mendapatkan uang 17 miliar Korea won. Tapi masalahnya seperti yang udah aku sampaikan tadi, rentenir ini bunganya tidak main-main. Benar-benar tinggi bunganya. Tapi Pak Sunja yang tidak ingin kehilangan image-nya, dia ini memutar uangnya. Ada orang bawa uang, bunganya dibayarkan lagi pakai uang pinjaman orang lain. Jadi memang dia punya 17M, tapi mungkin setengahnya digunakan untuk bayar bunga, dan itu cuma bunganya, bukan uang yang dipinjam. Sehingga semakin banyak jumlah uang yang dia punya, semakin tinggi juga bunga yang harus dia bayarkan. Tapi Pak Sunja itu nggak pengen gitu loh kehilangan image-nya, sehingga bunganya itu selalu dibayarkan tepat pada waktunya, dan bahkan bunganya ini selalu ditransfer melalui bank biar ada bukti, sehingga orang-orang lain itu masih percaya dan masih banyak lagi yang mau investasi di perusahaan ini. Mungkin ada yang mikir, loh Mas, kok bisa gitu? Kenapa? Coba kita bayangkan kayak gini. Misalnya kita punya temen, dia minjemkan uang 1 juta ini ke perusahaan ODM, dan ternyata bunganya tok per bulan 100.000 rupiah misalnya. Jadi 1 tahun dia itu mendapatkan bunga 1,2 juta dan pinjaman uangnya masih di situ misalnya. Nah, kalau gitu kan orang yang ada di sekitarnya ataupun dia pun tanya ke keluarganya, ada nggak uang nganggur ini loh, investasikan sini aja, bunganya masuk terus, nah, sehingga jumlah uangnya itu terus bertambah. Tapi sekarang kalau dipikir minjem uang 1 juta tapi dikembalikan bunganya 1,2 juta, kira-kira sanggup nggak perusahaan? Tentu tidak sanggup, kecuali yang investasi itu terus masuk. Dan masalahnya ini terjadi pada satu orang yang bernama Lee Sang-tae. Dia itu menginvestasikan uang sebesar 500 juta Korea won di perusahaan ODM ini, oke, 500 juta. Nah, dia udah investasikan, udah mungkin dapatkan bunga beberapa kali. Habis gitu, ini orang lagi butuh duit, sehingga dia datang ke perusahaan ODM ataupun pabrik yang ada di Daejeon untuk minta kembali uangnya ataupun mencabut kembali uang yang pernah dia investasikan di perusahaan ini. Orang yang menginvestasikan jumlah 500 juta ini, dia ini bukan orang yang nggak tahu tentang perusahaan ini. Anaknya itu bekerja sebagai karyawan di perusahaan ini, yang juga berarti anaknya ini merupakan pengikut dari Pak Sunja. Nah, dia udah investasikan 500 juta dan suatu hari karena dia butuh duit, dia ke perusahaan itu terus minta, saya mau ngambil kembali investasian saya, bisa nggak? Nah, dia bilang baik-baik. Tiba-tiba karyawannya itu mengepungi Lee Sang-tae ini. Habis itu pintunya ditutup. Semua itu datang bawa kayak satu tongkat gini kayak, apa? Investasi ya? Tanda tangan sini biar nggak susah. Terus dikasih lah satu kertas. Di suratnya ini tertulis ada catatan kayak gini. Dengan ini saya menyetujui penyerahan uang yang saya investasikan kepada perusahaan ini. Alias dipaksa untuk
menyerahkan investasinya ke perusahaan ini. Nah, tentu Lee Sang-bae nggak mau ya toh. Seketika dia bilang nggak mau, karyawan-karyawan perusahaan ini memukuli Lee Sang-bae hingga babak belur. Dan yang lebih parahnya lagi, anaknya juga cuman menyaksikan kejadian itu, nggak membantu sama sekali. Nah, bayangkan udah investasi uang 500 juta, ternyata malah dipukul. Akhirnya dia ini lapor ke polisi, dan polisi mulai melakukan investigasi tentang Park Sun-jae ini. Dan itu merupakan masa-masa di mana Park Sun-jae yang mulai terkenal ini, itu mulai ada rumor yang aneh yang katanya Park Sun-jae ini mulai minjem uang dari rentenir lah, katanya dia itu bisnisnya itu palsu lah. Nah, sehingga polisi yang mendapatkan laporan tambahan dari Lee Sang-bae ini langsung mendatangi Park Sun-jae yang ada di pabrik. Nah, Park Sun-jae itu langsung didatangi oleh polisi dan juga wartawan hampir dari seluruh bagian dari Korea. Melihat itu, Park Sun-jae langsung pura-pura pingsan di tempat itu. Lah, kalau pingsan gimana? Mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit ya toh. Akhirnya Park Sun-jae ini dipindahkan ke rumah sakit, dan di situ dia merencanakan pelarian diri dari rumah sakit karena jujur dia nggak bisa tuh menjelaskan situasi ini. Akhirnya dari rumah sakit dia berhasil melarikan diri bersama karyawan-karyawan yang lain. Park Sun-jae melarikan diri bersama 31 karyawan yang lain, yang nantinya itu ditemukan meninggal total 32 orang seperti yang udah aku sampaikan di awal video itu. 32 orang ini yang lebih mengagetkan, ini terdiri dari anak-anaknya Park Sun-jae juga, dan juga karyawan-karyawan ataupun pengikut-pengikutnya yang benar-benar menyerahkan semua yang mereka punya. Jadi di satu sisi juga banyak rumor yang bilang mungkin karyawan-karyawannya ini juga ikutan mati karena mereka sendiri melihat hidupnya ini udah tidak ada harapan lagi. Kayak hidupnya ini udah kacau balau gitu, nggak bisa dibenahi lah. Nah, tapi masalahnya Park Sun-jae ini kan melarikan diri bersama 31 orang yang lainnya. Dan polisi ini kan memburung ini orang. Tapi polisi itu nggak berhasil menemukan mereka dalam kondisi yang hidup. Mereka itu udah ke pabrik yang ada di Daejeon, udah ke pabrik yang ada di Yongin. Itu tidak ada orang sama sekali. Di Yongin itu memang ada satu ibu-ibu yang bernama Jang, inisialnya Jang kayak aku, warga Jang. Tapi dia itu cuma kerja di dapur dan bilang kalau di pabrik yang Yongin ini tidak ada karyawan yang datang ataupun nggak ada orang gitu. Jadi nggak tahu kenapa ini pabriknya kosong gitu. Dan waktu pabriknya dilihat, tidak terlihat seperti pabrik yang biasanya menghasilkan sebuah produk, alias ya ini pabrik tipu-tipuan gitu. Udah mulai ketahuan. Nah, polisi yang akhirnya terus mencari orang-orang ini juga melakukan investigasi lebih lanjut lagi tentang perusahaan Odeang. Di awal video tadi aku sempat bilang kalau ini merupakan perusahaan yang juga memiliki TK, panti asuhan, dan juga panti jompo gitu. Ternyata TK dan panti asuhan ini semua merupakan anak dari pengikut-pengikutnya. Jadi pengikut-pengikutnya yang punya anak-anaknya itu disuruh kumpulkan, lalu dibilangin, oke, kamu itu semua anak panti asuhan mulai sekarang. Papa mama kamu ini bukan papa mama kamu harus manggil mereka Pak Manajer atau Bu Manajer. Dan ibu kamu itu adalah Park Sun-jae, oke? Dan kalau kamu berusaha mencari papa mama kamu, nanti kamu akan ke neraka. Jadi oke, terima ini faktanya. Anak-anak ini dicuci otak kayak gitu. Dan juga yang di panti jompo itu juga merupakan orang tua dari karyawan-karyawan ataupun pengikut-pengikutnya. Jadi sebenarnya itu semua palsu. Dan mereka ini memiliki satu tradisi yang cukup aneh, yaitu 1 bulan sekali semua pengikut-pengikutnya dari anak-anaknya sama yang tua-tua, jadi semua dari yang panti asuhan, TK, panti jompo, karyawan itu semua di satu tempat. Lalu mereka ini melakukan sebuah pengakuan setiap bulannya. Misalnya bilang, sebenarnya bulan ini saya sempat berbohong kepada ibu kita Park Sun-jae. Saya sempat memiliki hati yang jahat untuk mencuri makanan. Mereka melakukan pengakuan kayak gini, dan orang-orang yang mendengarkan itu akan memukul orang itu sebagai bentuk hukuman. Dan pukulan yang dilakukan di sini, kekerasan yang dilakukan di tempat ini itu dianggap sebagai pencucian dosa, sehingga yang dipukul pun tidak merasa bersalah, yang dipukul pun merasa bahagia karena dia merasa kayak, oh sekarang dosa-dosaku udah tak cuci. Ini alasannya kenapa Lee Sang-bae ataupun orang yang tadi menginvestasikan uang 500 juta tadi itu saat dipukulin anaknya itu nggak merasa sedih ataupun tidak membantu orang tuanya di situasi seperti itu. Soalnya mereka ini udah biasa melihat orang tua dan anak pukul-pukulan, dan biasanya malah merasakan suatu rasa kayak lega. Nah, kembali lagi, polisi ini terus-menerus berusaha mencari Park Sun-jae. Tapi tadi aku udah bilang kan ya, di Yongin itu ada satu karyawan, Mrs. Jang, yang masak di dapur ya.
Suatu hari, yaitu pada tanggal 29 Agustus ini, dia ini telepon ke suaminya Pak Sunja. Kayaknya orang-orangnya meninggal, Pak. Nah, jadi sebenarnya ibu yang kerja di dapur ini juga tahu kalau sebenarnya Pak Sunja dengan 31 orang lainnya itu sembunyi di alang-alang pabrik yang ada di Yongin. Tapi dia itu nggak melaporkan karena dia ini juga pengikutnya. Tapi dia itu memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ataupun memberitahukan faktanya setelah mengetahui 32 orang yang di atas ini meninggal. Hingga saat ini masih belum jelas apa yang membuat mereka memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ada beberapa perkiraan. Pertama, Pak Sunja itu mati paling duluan dan dia meminta pengikut-pengikutnya untuk mengikuti perjalanan dia. Kedua, waktu itu kondisinya adalah musim panas banget. Udah gitu mereka itu tinggalnya di alang-alang. Diperkirakan di dalam ruangan itu suhunya mencapai 70 derajat Celcius. Sehingga orang-orang yang ada di sana itu yo pantasnya kalau udah semaput itu udah sangat normal. Nggak aneh gitu kalau mereka semaput di situ. Soalnya ruangan 70 derajat Celcius banget dan nggak ada jendelanya. Nah, akhirnya suami Pak Sunja, polisi dan juga semua itu datang ke pabrik yang ada di Yongin. Dan ketika dilihat, memang benar gentengnya itu ada satu lubang dan ketika mereka intip, terlihatlah satu orang laki-laki yang menggantungkan diri cuma pakai celana dalam dan juga 12 orang di satu sisi dan 19 orang di satu sisi yang sudah meninggal. Mereka semua ini menggunakan baju piyama dan juga tidak terlihat tanda-tanda pembunuhan yang terlalu keras kayak ditusuk pakai pisau atau dipukul pakai benda yang tumpul, tidak ada. Cuman ada sedikit luka di daerah lehernya yang diperkirakan mereka ini mati dicekik. Tapi di saat dicekik pun terlihat mereka ini tidak pernah melakukan perlawanan, alias orang-orang yang meninggal di tempat ini itu semua menerima kematian kayak ya udahlah ini waktunya meninggal. Dicekik pun ya udahlah diterima. Dan saat dicek oleh tim forensik lebih lanjut lagi, diperkirakan Pak Sunja itu yang meninggal paling awal. Habis gitu pengikut-pengikutnya ini ikutan meninggal. Nah, di sini polisi dan juga tim forensik itu sempat mikir, apa mereka ini bunuh dirinya pakai racun ya? Coba kita forensik ini. Nah, mereka akhirnya bedah, mereka cek semua badannya. Juga tidak ditemukan obat-obatan terlarang ataupun racun-racunan. Tapi yang ditemukan adalah mereka ini sempat mengkonsumsi obat penenang dan juga obat anti mabuk laut yang misalnya dikonsumsi waktu kita naik kapal, naik pesawat ataupun perjalanan panjang kan kita kadang minum antimo itu loh. Nah, ditemukan itu. Jadi diperkirakan waktu mereka mau bunuh diri, mereka ini minum obat penenang biar bisa mati dengan lebih mudah lagi. Jadi kayak dicekik pun kayak nah, tiba-tiba meninggal kayak gitu. Jadi diperkirakan Pak Sunja itu bunuh diri paling awal. Habis gitu, laki-laki yang menggantung diri ini membunuh semua orang lainnya dan pada akhirnya dia juga membunuh dirinya sendiri. Apalagi cowok yang ditemukan menggantungkan dirinya itu, dia itu menggantungkan diri di tempat yang sangat dangkal ya ngomongnya, yang sangat lantainya itu tinggi banget. Kalau misalnya dia meluruskan lututnya dia itu udah bisa berdiri gitu. Tapi dia bunuh diri dengan cara lututnya ini ditekuk kayak ini. Jadi kayak benar-benar bunuh diri, bukan dibunuh sama orang lain. Dan diperkirakan Pak Sunja ini adalah orang yang mendirikan agama palsu dengan cara dia itu bilang kalau dia itu pernah terkena penyakit, tapi dirinya ini sembuh setelah memiliki kepercayaan ini dan juga disembuhkan tanpa operasi ataupun obat-obatan. Jadi orang-orang yang mau sembuh ataupun mencari kebenaran, ikutlah saya. Dan perusahaan ini juga dinamakan Otaeyang yang mengartikan 5 samudra. Yang mengartikan Pak Sunja suatu hari dia akan menguasai 5 samudra ini dan semua orang-orang yang tinggal di sekitar 5 samudra ini akan memuji dirinya. Jadi kayak gitu. Dan sekarang aku waktu bikin video ini jadinya sebenarnya di Korea ini banyak banget agama-agama aliran sesat. Sungguh. Wah, kayaknya udah berapa agama coba teman-teman. Dan jujur ada beberapa agama aliran sesat yang juga udah ada di Indonesia. Aku juga pernah dihubungi oleh beberapa agama aliran sesat yang ada di Indonesia, diajak kerjasama gitu, agak ngeri, jujur agak ngeri. Jadi polo-polo juga selalu berhati-hati, jangan sampai terjerumus ke agama yang tidak benar. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.